Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat judul film, sutradara, dan para pemerannya. Film ini berkisah tentang balas dendam seorang wanita terhadap gangster yang telah membunuh kedua orang tuanya sewaktu dia masih kecil. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita menuju alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan konten yang lainnya. Cerita berkisah di tahun 1992 di Bogota, sebuah kota di Kolombia. Di sebuah hunian diperlihatkan tiga orang pria. Mereka adalah Fabio Restrop, Don Luis, dan Marco. Mereka adalah para gangster dan Don Luis adalah ketua atau bos dari gangster tersebut. Fabio meminta izin kepada Don Luis bahwa dia ingin tobat dan meninggalkan kejahatan dan pensiun dari pekerjaannya sebagai anak buah atau salah satu orang kepercayaan Luis. Semua terlihat baik-baik saja. Luis menerima baik keputusan Fabio yang ingin hengkang dari gangster yang dibentuknya. Untuk mencairkan suasana, mereka minum bersama sambil berbagi cerita. Setelah menyampaikan keinginannya, Fabio berharap yang terbaik ke depannya bagi keluarganya dan Luis. Kemudian, Fabio memberikan beberapa disket yang berisi informasi bisnis mereka. Walaupun Luis terlihat senang menerima disket itu, namun dia tahu bahwa Fabio telah menyalin isi disket ke media lain. Adapun Marco, tangan kanannya Luis, hanya berdiri mematung mendengarkan percakapan bos dan rekannya dan bersiap menunggu perintah dari bosnya. Setelah merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Fabio undur diri dan pamit. Fabio berlalu dari pandangan Luis dan Marco. Dia sedikit tergesa-gesa dan sadar bahwa nyawanya dan keluarganya sekarang terancam karena ia tahu betul watak Don Luis yang tidak akan melepaskannya begitu saja. Benar sekali, setelah Fabio pergi, Don Luis memberi perintah kepada Marco untuk melenyapkan Fabio. Dalam sekejap, Fabio dan beberapa anak buahnya tiba di rumah. Karena rasa khawatir yang begitu dalam terhadap keluarganya, Fabio segera menyuruh istrinya bersiap-siap pergi meninggalkan Kolombia. Fabio segera membuat rencana kalau saja sesuatu terjadi kepadanya dan istrinya. Dia memberikan sebuah kartu memori kepada putrinya yang bernama Catalea, yang dipanggil Lea, yang masih berusia 10 tahun. Fabio memberitahu Lea bahwa itu adalah paspornya, tapi di dalam kartu memori tersebut juga berisi informasi tentang bisnis kotor Don Luis. Fabio memberikan alamat kedutaan AS yang akan membantunya dan memberikan alamat pamannya Lea yang bernama Emilio. Dia merupakan seorang gangster di Chicago, Amerika Serikat. Terakhir yang dia berikan kepada Lea adalah sesuatu yang menurutnya akan membuat Lea tetap aman, yaitu sebuah kalung anggrek Catalea milik ibunya Fabio atau neneknya Lea. Tidak disangka, rupanya anak buah Luis lebih cepat datang, tidak sesuai dengan perkiraan Fabio. Mereka telah mengepung rumahnya. Setelah itu terdengar suara tembakan di mana kawan seperjuangan si Marco menembaki anak buah Fabio. Fabio dan istrinya Alicia mengambil senjata dan meladeni gempuran si Marco dan anak buahnya. Mereka diserang habis-habisan oleh puluhan anak buah Marco hingga mereka tewas tertembak tepat di hadapan Lea. Kata Lea menyaksikan kedua orang tuanya tewas. Dia hanya duduk diam dan mematung. Tak terasa, butiran bening keluar dari sudut matanya. Dia menyimpan kesedihan yang sangat mendalam dan itu juga menjadi kenangan terpahit di hidupnya. Kemudian Marco dan anak buahnya mengobrak-abrik ke rumah Fabio. Mereka mencari sesuatu yang disimpan Fabio, tapi mereka tidak menemukan apapun. Kemudian Marco menghampiri Lea dan menjelaskan hubungannya dengan Fabio ayahnya, bahwa mereka adalah sahabat karib dan bekerja kepada Don Luis, seorang bos gangster. Dan secara tiba-tiba ayahnya berhenti dari Don Luis yang membuat semuanya jadi kacau. Ya, dalam kamus seorang gangster seperti Don Luis, cara Fabio keluar dari gengnya adalah sebuah pengkhianatan. Oleh karena itu, semua jejak bisnis kotor Don Luis yang ada pada Fabio harus dihilangkan.
Dan Marco meminta sebuah memori kecil kepada Lea yang ia yakin telah diberikan Fabio kepada putri si mata wayangnya. Panjang lebar omongan si Marco agar Lea memberikan memori itu, namun yang dia dapatkan malah sebaliknya. Kata Lea menyerangnya dan menancapkan sebuah pisau dapur ke telapak tangannya dan melarikan diri lewat jendela dan menelan kartu memori yang diincar si Marco. Anak buah Marco mengejar dan menembaki Lea, namun kemudian dia melarang anak buahnya untuk menembak karena dia ingin menangkapnya dalam keadaan hidup. Tidak disangka, rupanya anak ini sangat gesit sehingga Marco dan kawanannya gagal menangkapnya, di mana Lea masuk ke lubang parit sehingga mereka kehilangan jejaknya. Tidak berapa lama, Lea keluar dari saluran pembuangan air. Dia berjalan menuju kedutaan besar Amerika dan memberikan sebuah kartu nama kepada salah satu tentara yang berjaga. Lea diantar untuk bertemu dengan pemilik kartu nama tersebut yang bernama John. Setelah ditanyai beberapa pertanyaan, kemudian Lea muntah di atas meja kerja John. Dan dari muntahan itu Lea mengambil sebuah kartu memori dan memberinya kepada John. Setelah dicek di komputer, ternyata itu semua adalah data-data penting Don Luis. Namun bagi Lea itu adalah paspornya, sesuai dengan yang dikatakan ayahnya. Dan memberitahu John, dia mendapatkan kartu memori itu dari ayahnya yang baru-baru ini telah tewas terbunuh. Lea kemudian berangkat ditemani seorang wanita naik pesawat menuju ke Amerika. Tidak berapa lama, mereka tiba di bandara Miami. Lea memiliki rencana sendiri dan melarikan diri lewat jendela toilet yang ada di bandara. Hal itu membuat si wanita kehilangan jejaknya. Dan dari bandara Miami, Lea membeli tiket dan naik bus ke Chicago. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam lamanya, akhirnya gadis kecil ini tiba di Chicago. Hari telah berganti malam, Lea berjalan dan bertemu dengan seorang pria parubaya yang berada di sebuah gang dan menunjukkan sebuah kertas yang berisi alamat seseorang. Tanpa banyak basa-basi, si pria segera mendatangi seorang yang bernama Emilio. Dia terlihat sedang marah dan sedang menghajar seseorang. Awalnya, Emilio tidak peduli apa yang dikatakan si pria, namun karena si pria menyebut nama kata Lea, dia langsung respek dan menemui gadis kecil itu. Tangis Lea pecah ketika bertemu dengan pamannya Emilio. Emilio sendiri menenangkan dan meredakan tangis keponakannya dengan memeluk dan mengatakan dia sudah aman dan semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya Lea bertemu dengan neneknya, ibunya dari Emilio, dan menyuruhnya sarapan. Saat sarapan, Emilio bertanya tentang cita-cita Lea dan dengan lugas dia mengatakan bahwa dia ingin seperti Sena, yaitu ksatria wanita, dan ia juga ingin menjadi seorang pembunuh. Hal itu membuat Emilio sedikit terkejut. Kemudian Lea memintanya untuk membantunya dan Emilio berjanji akan membantunya. Selesai sarapan, Emilio dan Lea mendatangi sebuah sekolah dan mendaftarkannya untuk belajar di sekolah tersebut. Setelah mereka meninggalkan gedung sekolah, Lea mengatakan kepada Emilio bahwa dia tidak mau sekolah. Mendengar hal itu, Emilio sedikit kesal dan menembaki mobil yang sedang melintas dan hal itu disaksikan oleh banyak orang. Lalu dia mengatakan kepada Lea, dia bisa saja menjadi pembunuh tapi takkan bertahan lama kalau tidak pintar. Oleh karena itulah dia harus belajar dan sekolah untuk membuat dirinya cerdas. Akhirnya, Lea mengikuti saran pamannya itu. Cerita melompat 15 tahun kemudian. Terlihat seorang wanita menabrak mobil petugas kepolisian. Lalu wanita tersebut keluar dari mobilnya dengan jalan sempoyongan. Rupanya wanita itu sedang mabuk karena minuman. Dia adalah kata Lea. Dia menyamar dengan nama Valeria Philip. Kemudian Lea dibawa ke kantor polisi dan ditahan untuk sementara. Beberapa saat kemudian terlihat petugas menangkap seorang penjahat yang bernama Gennaro Rizzo dan menahannya di penjara yang sama dengan Lea, tapi sel mereka sedikit berjauhan. Malam harinya, terlihat Lea berada di dalam sel. Dia pun memulai aksinya dan dengan mudah bisa keluar dari selnya. Rupanya dia sudah merencanakan semua. Dia mulai menyelinap melalui ventilasi di atas penjara tersebut dan dengan berbagai cara dan trik, dia bisa sampai ke selnya Rizzo dan memukul petugas yang ada di sana sehingga pingsan dan mengambil pistol si polisi, kemudian masuk ke dalam sel Rizzo dan menembaknya hingga tewas. Kemudian Lea meninggalkan tanda tangan dan gambar bunga kata Lea di mayat Rizzo. Lalu dengan lihai dia keluar dan menaruh kembali pistol ke polisi yang sedang pingsan dan menghilangkan jejak. Para penjaga yang mendengar suara tembakan dari arah sel Rizzo segera bergegas memeriksanya dan menemukan polisi yang menggenggam pistol serta melihat Rizzo yang telah tewas. Para polisi segera menahan rekan mereka sebagai tersangka pembunuhan Rizzo. Setelah mengelabui para polisi yang berjaga, Lea berhasil kembali ke selnya dan berpura-pura sedang tidur ketika para petugas memeriksanya.
dan para polisi tidak menaruh curiga kepadanya atas tewasnya Rijo. Keesokan harinya, Lea disuruh menandatangani beberapa berkas, kemudian dia dinyatakan bebas oleh polisi. Setelah terbunuhnya Rijo di dalam penjara, polisi segera meminta bantuan agen FBI yang bernama James Ross untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi, serta mengecek semua CCTV yang ada di dalam gedung penjara itu. Di tempat lain, terlihat Lea merubah penampilannya, lalu menelepon Emilio dan mengatakan semua baik-baik saja dan pergi dengan sebuah bus. Kata Lea yang sudah dewasa telah terlatih menjadi seorang eksekutor. Pamannya bekerja sebagai perantara, memberinya kontrak dengan setiap pekerjaan yang dilakukannya bertujuan untuk memancing Don Luis keluar dari tempat persembunyiannya. Dia selalu meninggalkan tanda tangan dan bunga, kata Lea, yang merupakan pesan untuk target utamanya Don Luis. Sementara itu, James mengatakan pembunuhan yang sudah terjadi modusnya semua sama dan mengatakan lagi ada 22 kasus pembunuhan dalam 4 tahun terakhir dengan modus yang sama. Di tempat lain, terlihat agen Richard mendatangi markasnya Don Luis dan sesampai di sana dia bertemu dengan Marco. Mereka terlihat akrab, sedikit basa-basi agen tersebut penasaran tentang telapak tangan Marco yang tertusuk pisau beberapa tahun lalu. Dan Marco masih merasa sedikit sakit di telapak tangannya kalau kondisi udara lembab. Kemudian agen tersebut menemui Don Luis dan membicarakan tentang 22 kasus pembunuhan yang modusnya sama. Dan agen Richard masih penasaran tentang anak buah Don Luis yang telah tewas 15 tahun yang lalu, yaitu Fabio. Dan agen tersebut menunjukkan sebuah koran yang berisi berita pembunuhan dan menyuruh Don Luis mencari tahu siapa pelakunya. Di sini terlihat bahwa Don Luis dalam pengawasan dan perlindungan agen CIA Stephen Richard dan merahasiakan kejahatan Don Luis selama ini. Kembali ke Lea, di mana setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan, dia kembali ke apartemennya untuk membersihkan diri dan bersantai. Dan kemudian tampak seorang pria menemuinya. Pria itu bernama Danny yang merupakan pacar dari Lea. Mereka telah lama menjalin hubungan, namun sisi gelap Lea tidak pernah diketahui Danny bahwa dia merupakan pembunuh berdarah dingin. Setelah bertemu, sepasang kekasih ini pun melepas rindu dan bergulat bebas di atas tempat tidur. Keesokan harinya, Emilio dan Lea bertemu di sebuah tempat laundry. Mereka berbicara serius, di mana Emilio memberinya tugas untuk membunuh seorang mafia, dan di samping itu, dia mengkritisi pembunuhan yang meninggalkan pesan yang sudah 22 kali dilakukan oleh Lea. Karena menurut Emilio, Don Luis bisa saja tahu tentang Lea dan ini bisa mengancam keluarganya, ibunya, dan Emilio sendiri. Terlihat Lea adalah orang yang keras kepala. Dia tetap pada keputusannya melakukan pekerjaannya dengan meninggalkan tanda pada korbannya. Dan hal itu adalah konyol menurut Emilio karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan, kata Lea. Dan apa yang dikatakan Emilio adalah benar, di mana agen Ross terus menyelidiki tentang tanda yang ditinggalkan Lea di korbannya. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti sang agen bisa memecahkan tentang tanda itu dan mengetahui Lea sebagai pembunuh misterius. Sesaat kemudian Lea memberi makan beberapa hewan peliharaannya, lalu dia mengambil paspor untuk berkunjung ke suatu negara untuk melakukan misi selanjutnya. Scene berpindah, di sebuah rumah terlihat bos gangster ditemani beberapa wanita cantik. Pria tersebut bernama William Woodgard. Mereka terlihat lagi bersenang-senang, lalu bos tersebut memerintahkan anak buahnya yang bernama Alexandro untuk memperketat keamanan di rumahnya. Setelah memberi perintah kepada anak buahnya, William kemudian menghampiri beberapa wanita cantik di kamarnya yang menjadi teman tidurnya. Sesaat kemudian, terlihat sebuah mobil baru saja tiba di tempat tersebut dan beberapa orang keluar dari mobil. Rupanya itu adalah rekannya Alexandro. Dan dia menyuruh beberapa temannya untuk berjaga di sekeliling rumah William. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Lea menyelinap keluar dari bawah mobil yang barusan mereka gunakan. Adapun bos gangster sudah terlelap ditemani para wanitanya. Di saat itulah Lea terlihat datang merayap dari dalam kolam renang yang dilapisi kaca serta dihuni beberapa hiu. Dan tidak butuh waktu yang lama, Lea berhasil menghabisi anak buah William dan menuliskan gambar bunga cat Lea di badan bos gangster tersebut. William yang terbangun dari tidur enaknya kaget melihat tubuh suspeknya telah diberi gambar bunga. William penasaran dan keluar dari kamarnya dan mendapati anak buahnya sudah tewas. Kemudian memungut pistol dari tangan anak buahnya yang terkapar dan berjalan ke arah kolam renang yang berlapis kaca dan menemukan sebuah bunga, kata Lea.
Di saat William mencium wangi bunga tersebut, sebuah suara wanita menyuruhnya berbalik dan itu adalah Leah. William berbalik dan menembakkan pistol ke arah Leah. Dia kaget, rupanya pistol yang dipegangnya sudah tidak berisi peluru. Leah kemudian balas menembak William, membuatnya terjatuh ke dalam kolam renang dan langsung disambar oleh beberapa hiu buas hingga tewas. Kemudian Leah melemparkan sebuah bunga ke dalam kolam renang. Di tempat lain, Richard melihat berita kematian William di sebuah koran dan menerima panggilan telepon dari agen khusus FBI yaitu James Ross. James mengatakan bahwa dia memimpin dalam penyelidikan kasus pembunuhan yang selalu meninggalkan tanda tangan dan bunga kata Leah di tubuh korbannya. Dan James meminta beberapa informasi tentang pembunuhan yang meninggalkan tanda. Richard yang merupakan agen CIA tidak bisa memberi informasi melalui telepon dan menyarankan James Ross secara langsung meminta informasi secara resmi ke CIA. Scene berpindah, di sebuah bandara terlihat Marco bersama temannya dan dia mendapat telepon dari seorang pria yang mengatakan kepadanya bahwa agen FBI sedang mengawasi pergerakannya. Setelah itu, Marco bersama temannya pergi ke tengah kota Columbia. Di tempat lain, Leah terlihat masuk ke dalam sebuah gudang dan membaca pesan yang ditulis oleh Danny bahwa dia berada di luar kota. Esok paginya, Danny pulang menemui Leah dan kemudian Danny bertanya serius tentang asal-usulnya. Dia ingin tahu lebih banyak mengenai kehidupan kata Leah. Namun Leah belum memberitahu dan masih merahasiakan tentang sisi gelapnya. Setelah melewati malam panjang dan bergulat di atas tempat tidur, esok paginya Danny lebih dulu terbangun dan memotret Leah dengan ponselnya. Dan ketika Leah bangun, dia bergegas meninggalkan Danny karena dia teringat janjinya untuk bertemu dengan Emilio. Dia segera pergi meninggalkan Danny dan langsung menemui Emilio di sebuah perpustakaan. Ketika bertemu, Emilio marah sekaligus memperingatkannya bahwa Don Luis sudah semakin tahu tentang dirinya dan kini beberapa kawannya dibunuh di Miami. Pekerjaan yang dilakukan Leah turut mengancam Emilio bersama keluarganya, termasuk Leah sendiri. Mereka terlihat emosional, lalu Emilio memberhentikan Leah sebagai pembunuh bayaran dan menyuruhnya melakukan hal baik dan bertobat. Di tempat lain terlihat Danny ngopi dengan temannya yang bernama Ryan dan membicarakan tentang wanita yang dicintainya yaitu kata Leah. Kemudian Danny menunjukkan foto Leah yang ada di ponselnya. Sesaat Danny keluar dari kafe meninggalkan ponselnya di meja. Rupanya Ryan adalah seorang intel. Dia kemudian meraih ponsel Danny dan melakukan panggilan ke rekannya yang ada di kantor kepolisian dan mengirimkan foto Leah. Singkat cerita, Leah menjadi target kepolisian dan target para FBI. Scene berpindah, di sebuah gereja terlihat Emilio dan ibunya sedang mengikuti berlangsungnya ibadah. Kemudian Leah datang dan bergabung dengan mereka. Emilio dan ibunya terlihat bahagia. Leah mau bergabung dengan mereka. Setelah itu, Emilio pulang bersama ibunya. Saat Emilio memarkirkan mobilnya, terlihat Marco sedang mengawasinya. Kemudian Danny menelpon Leah yang lagi berada di apartemennya. Di waktu bersamaan di tempat lain terlihat agen James melacak lokasi telepon yang digunakan Danny dan menelpon Leah. Akhirnya tempat persembunyian Leah pun ketahuan. Agen James langsung memerintahkan para FBI terjun ke lokasi yang menjadi target operasi mereka, yaitu apartemen Leah. Di dalam telepon, Danny mengatakan tentang foto Leah di ponselnya dan dia telah memberitahu hal itu kepada temannya Ryan. Seketika Leah menjadi panik dan langsung melihat CCTV dan melihat anggota FBI telah berkeliaran di dekat apartemennya yang dipimpin oleh agen James. FBI rupanya telah mengepung apartemen Leah. Kata Leah mencari jalan keluar dan berusaha menghilangkan jejak dengan memasuki apartemen orang lain dan mengambil beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Waktu FBI meledakkan pintu apartemennya, di saat bersamaan Leah meledakkan tembok menuju ke garasi dan pergi melalui ventilasi yang ada di garasi lalu menghancurkan beberapa CCTV. Kemudian dia berjalan keluar melewati ruang bawah tanah. Kata Leah merasa nenek dan pamannya dalam bahaya dan pulang ke rumah. Akan tetapi setibanya di rumah dia menemukan keluarganya telah tewas. Rupanya Marco dan para gengnya telah mengetahui tentang keluarga Leah dan menghabisi nenek dan menyiksa pamannya hingga tewas. Tangis Leah pecah dan hatinya hancur melihat nenek dan pamannya tewas. Atas tewasnya keluarganya, Leah ingin segera membalaskan dendam terhadap Don Luis dan antek-anteknya. Salah satu cara yang dia tempuh adalah dengan mengancam agen James dan membuatnya terduduk di kursi yang dipasangi peledak. Dan dia telah mengamankan semua CCTV di rumahnya sang agen. Agen James penasaran dan bertanya apa motifnya sehingga Leah melakukan 23 kasus pembunuhan tersebut. Lalu Leah menceritakan bahwa orang tuanya dibunuh di depan matanya oleh gengnya Don Luis
Dan untuk kasus pembunuhan yang lainnya, dia ingin memancing Don Luis dari tempat persembunyiannya. Karena sampai Leah tumbuh dewasa, dia tidak pernah mengetahui di mana keberadaan Don Luis. Dan setelah keluarganya yang tersisa direnggut oleh Don Luis, Leah ingin agar agen James Ross membantunya dalam menemukan Don Luis melalui CIA karena dia tahu bahwa penjahat itu dilindungi oleh CIA. Agen James terpaksa mengorek informasi dari CIA tentang keberadaan Don Luis karena Leah mengancam keselamatan keluarganya. Hari berikutnya, agen James menemui agen CIA Stephen Richard. Dia menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengan wanita pembunuh yang meninggalkan semua tanda di korbannya dan si wanita ingin mengetahui di mana Don Luis berada. Agen James berharap agar Richard menunjukkan keberadaan Don Luis demi keselamatan keluarganya. Adapun Richard menganggap James hanyalah bergurau dan bercanda. Dia tidak mau membantu James mengenai keberadaan Don Luis. Saat itulah James kemudian menerima telepon dari Leah bahwa Richard akan jadi korban ke-24 kalau saja dia tetap merahasiakan dan tidak mau memberitahu keberadaan Don Luis. Kata Leah kemudian memberikan kode bahwa dia tidak main-main dengan ancamannya. Dia menembakkan sebuah peluru panas dari jarak jauh ke arah kantor Richard. Tembakan itu menghancurkan fotonya yang berada di sebelahnya. Richard mendadak pucat dan mengatakan tentang keberadaan Don Luis. Kata Leah terlihat sangat fokus untuk membalas dendam kepada Don Luis dan Marco dan juga antek-anteknya. Dia membawa beberapa senjata dan senjata tempur lainnya. Kemudian pergi menggunakan truk. Dia mendatangi kantor Smith. Smith adalah orang yang menyimpan denah lokasi markasnya Don Luis. Leah meminta denah markas Don Luis dengan menodongkan pistol ke arah Smith. Mau tidak mau, Smith terpaksa memberi denah lokasi Don Luis. Di tempat lain, di markasnya Don Luis, terlihat Marco memberi perintah kepada anggotanya untuk melakukan penjagaan super ketat. Mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu wanita cantik yang sudah lama mengincar Don Luis. Adapun Don Luis terlihat duduk santai dan menikmati minuman di gelasnya. Tapi seketika saja pandangannya jadi kacau. Sebuah rudal mengarah kepadanya dan sepersekian detik kemudian rudal itu meledak dan menghancurkan markas Don Luis. Dia dan beberapa gengnya selamat dari ledakan. Akan tetapi Leah kemudian masuk dengan menabrakkan truk ke tembok markas Don Luis dan menembaki anak buah Don Luis. Marco menyuruh Don Luis bersembunyi sementara dia dan yang lainnya berusaha melawan Leah. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Kata Leah memborbardir dengan melesatkan peluru ke segala arah dan membuat sebagian besar antek-antek Luis tewas. Sisa si Marco yang sok elegan dan bertemu dengan Leah. Dia meremehkan kemampuan Leah dalam bertarung, padahal telapak tangannya sendiri pernah dibolongi oleh Leah kecil. Kemudian Leah dan Marco bertarung dengan tangan kosong. Terlihat mereka sama kuat. Kemudian Marco menodongkan senjata ke arah Leah. Dengan cepat Leah meraih pistol itu dan mengeluarkan pelurunya dan menancapkan bagian dari pistol ke batang leher Marco hingga dia tewas. Don Luis keluar dari tempat persembunyiannya dan melarikan diri dengan mobil, namun laju mobilnya terpaksa berhenti karena ada mobil truk pengangkut sampah menghalangi jalannya. Dia menerima telepon dari HP-nya Marco dan yang menelpon adalah Leah. Don Luis dengan tergesa-gesa dan mengatakan bahwa dia tidak bisa dibunuh oleh siapapun dan malah sebaliknya dialah yang membunuh. Lalu Leah mengatakan dengan santai bahwa Don Luis sudah berada di tempat yang diinginkan olehnya, yaitu kematian. Ketika Don Luis mengarahkan pandangannya ke arah belakang mobil, tubuhnya diterkam oleh 2 ekor anjing buas yang suka membunuh demi misi balas dendam tuannya. Kini dendam Leah sudah terbalaskan kepada Don Luis, Marco bersama antek-anteknya. Mereka semua tewas di tangan Leah. Di tempat lain, Danny ditanyai beberapa pertanyaan oleh agen James mengenai pacarnya. Dan kemudian Danny meminta segelas kopi dan James pergi meninggalkan untuk mengambilkan segelas kopi. Saat itulah Leah menelpon dan mengungkapkan kepada Danny namanya bukan Jennifer, melainkan nama aslinya adalah kata Leah. Dan dia akan pergi ke suatu tempat dan akan kembali ke pelukan Danny. Anak buah James melacak saluran telepon umum yang digunakan Leah, namun kemudian telepon terputus karena percakapan antara Leah dan Danny selesai. Akhirnya Danny dibebaskan dan James kehilangan jejak Leah yang pergi mencari ketenangan. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.